Maka perlu untuk kita mengikis ego kita masing-masing. Kita bersama-sama belajar rendah hati dan saling percaya satu dengan yang lain. Melalui hidup bergereja, kita belajar saling mengampuni, saling melayani, saling peduli, saling berbagi, belajar memperlakukan orang lain sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan, dan belajar banyak hal yang lain. Itu justru di gereja. Maka kenapa Tuhan membangun gereja, Bapak Ibu? Saya seringkali katakan kepada kita, hanya 2 institusi yang dibuat oleh Allah sendiri, yaitu apa? Keluarga dan gereja. Gereja adalah kumpulan dari keluarga-keluarga. Justru di dalam kedua institusi inilah kita semakin dibentuk untuk semakin serupa dengan Kristus. Kita harus mengakui dengan jujur dan rendah hati, Bapak Ibu. Sekalipun kita sudah ditebus oleh Kristus, tetapi masih banyak area buruk dalam diri kita yang masih mendukakan hati Tuhan. Mungkin kita masih bergumul dengan sifat pemarah, pendendam, iri hati, sombong, suka menghakimi, suka menjelek-jelekkan orang lain, egois, kasar, dan sebagainya. Karena itu natur dosa kita, ya, yang imputed tadi loh, yang diikat dengan kasih karunia Allah, sehingga membutuhkan sebuah perjuangan supaya natur dosa itu bisa hilang, terkikis di dalam kehidupan kita. Meskipun sampai Maranatha nanti baru hilang, Bapak Ibu ya. Saya yakin sampai kita di surga natur dosa itu baru hilang. Karena kita masih berjuang dan bergumul dengan itu semua. Ya. Namun Allah menggunakan komunitas untuk mendewasakan karakter kita dan menyembuhkan penyakit-penyakit rohani, Bapak Ibu, dalam diri kita. Hidup berkomunitas membantu kita untuk keluar dari keterpusatan diri kita dan dari sikap mementingkan diri sendiri. Ya, ini yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Di dalam bukunya Becoming God, gereja adalah sebuah rumah sakit. Dia menggambarkan metafora gereja sebagai sebuah rumah sakit. Artinya apa? Kita ini orang-orang yang sakit secara rohani dan mental, Bapak Ibu. Ya, maka dia mengatakan bahwa gereja adalah sebuah rumah sakit bagi orang yang sakit. Ya, sebuah gimnasium untuk kesehatan kita. Gimnasium itu tempat gym. Ya, tempat gym kan tujuannya untuk apa? Kita fitness ya, supaya tubuh kita bugar. Itu gambaran tentang gereja, sebuah gimnasium. Justru di dalam gereja kita akan melatih otot-otot rohani kita semakin lebih kuat, begitu ya. Sebuah laboratorium, artinya tempat untuk meneliti ya, dan sekolah bagi karakter kita. Yang namanya sekolah, kita perlu belajar terus ya. Ada ujiannya loh. Jangan pikir nggak ada ujiannya, ada ujiannya, begitu loh. Dan itu yang akan membentuk kita semakin dewasa di dalam kerohanian kita. Ya, kalau ada ujian datang ya kita harus belajar untuk siap sedia, begitu ya, menghadapi ujian itu. Kita terus berlatih. Ya, ujiannya seringkali datang dari orang-orang di sekitar kita atau Tuhan kirimkan yang lain supaya kita semakin dewasa. Nah,